Saudara-saudara yang mengikuti acara ini maupun juga yang nanti satu ketika melihat rekamannya, satu kebahagiaan bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para pengurus cabang Magabudi, pengurus cabang Wandani maupun pengurus cabang Patria dari Kabupaten Tangerang, yang tentu kita semua sudah memahami begitu banyak aktivitas dari kepengurusan di Tangerang ini, dan tentu satu kebahagiaan bagi saya, satu kehormatan bagi saya bisa berkumpul bersama-sama dengan Anda semua. Bahkan saya diberi kesempatan untuk berbicara dengan topik yang sangat luar biasa, yaitu tentang cukupkah dengan bersabar kita menghadapi pandemi ini. Saudara-saudara, memang pandemi ini sudah mengubah banyak hal, mengubah gaya hidup kita, mengubah keseharian kita, cara kerja kita, cara pergaulan kita, sehingga kalau dulu kita ada puja bakti bersama misalnya, saya yakin Tangerang ini luar biasa sekali karena banyak sekali wihara-wihara di Tangerang, saya mengisi saja sampai nggak bisa semua diisi, kalau saya harus hadir secara pribadi, tapi dengan bisa berkumpul dari dalam media jaringan seperti ini, Zoom, malah kita bisa bersamaan membina baik dari Tangerang maupun kota-kota yang lain, bahkan dari pulau-pulau yang lain di Indonesia, sampai juga bahkan di luar negeri. Nah, ini adalah salah satu manfaat juga, ataupun salah satu nilai tambah hikmah yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa menyikapi pandemi ini dengan lebih bijaksana. Yang tadi dikatakan oleh Romo Suhendra adalah bahwa kita bukan hanya perlu sabar, tapi juga perlu bijaksana. Kita ini perlu sabar menghadapi pandemi, tapi juga perlu kebijaksanaan untuk bagaimana ya menjadikan pandemi ini bukan sebagai sarana kita untuk bermalas-malas, sarana kita untuk menyerah pada nasib, sarana kita hanya menggerutu dengan buah karma kita, tapi justru memancing kita untuk lebih kreatif, sehingga hasilnya seperti yang sekarang ini, kita bisa berdiskusi damai di dalam jaringan melalui media online seperti ini. Nah, jadi dengan kita bisa berdiskusi damai lewat media online seperti ini, kita bisa bersama-sama dengan wihara-wihara lain, dengan tempat-tempat yang lain, dan sebagainya. Nah, tapi memang pandemi ini mengubah sekali. Dulu kalau kita didatangi orang misalnya, kita senang sekali. Rumah kita mungkin dikunjungi tamu, kita senang sekali. Tapi sekarang begitu rumah kita dikunjungi tamu, bahkan kadang tamu itu keluarga dekat kita, entah keluarga kakak kita, keluarga adik kita, atau siapa, kadang-kadang kita agak nggak nyaman. Kamu sudah di swab belum ya? Atau kamu sudah di PCR belum ya? Nanti masuk ke rumah saya ada anak-anak dan lain sebagainya, bagaimana ya nanti? Jadi kita sudah nggak nyaman. Kemudian kalau dulu kita bisa duduk ngobrol bersama, habis kebaktian dan lain sebagainya, sekarang kita nggak bisa berkerumun, nggak bisa. Nah, banyak sekali hal-hal yang berubah. Nah, karena itu kadang-kadang keinginan kita ini kalau tidak kita kendalikan, tadi juga sudah dikutip dengan baik sekali oleh Romo Suhendra, bahwa kalau kita tidak bisa menyesuaikan keinginan kita, maka yang ada kita adalah emosi. Kenapa saya mau berkunjung ke rumah cucu saya saja, saya tidak boleh. Kenapa saya mau menggendong cucu saja, saya tidak boleh. Kenapa saya mau kebaktian bersama dengan teman-teman saja, nggak boleh. Kenapa saya mau berkunjung ke orang yang sakit di rumah sakit, nggak boleh. Kenapa si A yang meninggal karena COVID itu, kemudian saya mau kunjungi, saya mau bacakan parita, kenapa nggak boleh? Nah, akhirnya kadang kita jengkel sekali. Karena keinginan kita mencengkeram, keinginan kita menguasai diri kita. Nah, kalau tadi disampaikan di dalam kutipan yang dibacakan oleh Romo Suhendra tadi, bahwa orang yang bisa mengendalikan keinginan, dia sebetulnya menjadi orang yang lebih tenang, lebih bisa bersabar.
Kenapa? Karena kenyataan kita tidak bisa ubah. Sekarang pandemi ini Anda mau percaya tidak percaya, kenyataannya adalah seperti ini. Nah, kemudian Anda mau menentang, Anda mau berontak, tidak mau mengikuti peraturan kesehatan, protokol kesehatan, Anda akan terkena oleh peraturan, terkena benturan dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Nah, jadi sekarang kita tidak bisa mengubah kenyataan. Yang kita bisa ubah sekarang adalah keinginan kita sendiri. Bahwa saya sudah dididik di dalam Dharma, dari saya sekolah minggu, saya dididik untuk mengembangkan kerelaan. Setiap kali ada lagu Dana Paramita, saya sudah merelakan sebagian dari milik saya, walaupun saya masih dulu sekolah minggu, merelakan sebagian milik saya untuk saya danakan. Kemudian walaupun saya sekolah minggu, ada waktu-waktu tertentu saya berkunjung ke wihara, berdana makan kepada para biku. Dan walaupun saya sekolah minggu, saya ada waktu-waktu tertentu, khususnya di masa Katina, ketika para biku selesai berpuasa 3 bulan, saya juga berdana 4 kebutuhan pokok untuk seorang biku. Dan itu saya sudah lakukan sejak saya masih sekolah minggu. Kemudian saya remaja, saya dewasa, saya tua. Saya sudah dididik untuk pelepasan materi. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari, saya bekerja, berjuang, berumah tangga untuk mewujudkan kecukupan materi ini. Tapi sekarang saya dididik untuk pelepasan materi. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, maka kita kemudian sudah masuk selangkah menuju kesabaran. Dulu ketika kita kecil, kemudian ada lagu Dana Paramita, kita tidak marah-marah memasukkan ke kotak dana itu. Tapi kita dengan tersenyum, uang tadi yang diberikan oleh orang tua, kita masukkan ke kotak dana. Ketika saya diberi kesempatan berdana makan kepada para biku, maka makanan yang tadi diberikan oleh orang tua, saya persembahkan dengan senang hati, saya tidak marah-marah. Demikian pula ketika Katina, demikian pula ketika saya dewasa, saya sudah bisa bekerja sendiri. Maka saya membeli makanan untuk berdana kepada para biku. Saya membeli jubah, saya membeli 4 kebutuhan pokok untuk saya danakan di waktu Katina. Jadi saya yang bekerja keras, saya yang berusaha mengumpulkan materi dan nafkah itu, toh saya bisa merelakan untuk saya berikan kepada para biku, ataupun nanti di dalam kehidupan yang lain, ataupun di dalam kesempatan-kesempatan yang lain, saya juga bisa berdana untuk panti asuhan, berdana untuk yayasan-yayasan sosial yang lain, berdana untuk pembangunan wihara, berdana untuk panti jompo, dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa melakukan pelepasan. Nah, sekarang pelepasan bersifat materi ini adalah awal yang dilakukan kita dari TK tadi atau dari sekolah minggu. Di dalam Dharma kita ada peningkatan lagi. Bukan hanya pelepasan materi, tapi adalah melepaskan sebetulnya keinginan kita. Materi hanya lambang. Saya tadi ketika sekolah minggu, kalau saya berdana, saya masukkan ke kotak dana, maka saya kehilangan kesempatan memuaskan keinginan saya membeli permen selesai puja bakti. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya nggak susah beli permen. Keinginan saya mulai saya kendalikan. Yang penting saya berdana. Kemudian ketika berdana kepada para biku misalnya, mestinya saya bisa gunakan untuk hal yang lain, tapi oke lah, saya danakan untuk para biku. Ketika saya berdana untuk panti asuhan, panti jompo, yayasan sosial, bencana alam, dan sebagainya,
Mestinya dana ini bisa saya berikan atau saya gunakan untuk hal yang lain. Tapi nggak apa-apalah, saya mengendalikan keinginan saya untuk saya berdana. Nah, kebiasaan mengendalikan keinginan inilah yang mengkondisikan kita muncul kesabaran. Sehingga ketika kita sekarang di masa pandemi tidak bisa bergaul dengan baik, kita tidak bisa bepergian dengan bebas ke mal bersama keluarga, kita tidak bisa bersama keluarga makan di restoran, dan lain sebagainya. Lalu kita ingat, saya kan biasa pelepasan. Kalau begitu, sekarang saya juga melepaskan keinginan saya ini. Bahwa saya dengan saya berdiam, tidak melakukan upacara atau kumpul-kumpul, tidak ada upacara ritual bersama, membuat kumpulan, kerumunan, maka saya termasuk membantu memutuskan rantai pandemi ini. Saya membantu menyukseskan program pemerintah untuk memutuskan rantai pandemi ini. Ya sudah. Nah, inilah tadi yang dikatakan, yang dibacakan oleh Romo Suhendra tadi, bahwa keinginan kita kalau bisa kita kendalikan, disesuaikan dengan kenyataan, maka muncullah kesabaran. Nah, tetapi apakah sabar saja perlu? Ini tema kita tadi kan. Cukupkah dengan bersabar saja kita menghadapi pandemi? Saudara-saudara, di dalam Dharma, kesabaran ini memang yang pertama, yang tadi menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan, yang kita sudah latih dengan berdana. Tetapi ada hal yang lain, khususnya apalagi di masa pandemi ini, bahwa kita juga perlu menjaga makanan. Ya, makanan ini di dalam Dhamma hanya dikatakan sebagai upaya kita menjaga kesehatan, yaitu mengendalikan, menurunkan tekanan rasa lapar. Tapi bukan menambah penyakit yang baru, yaitu kekenyangan. Ya, sehingga kita sadari itu bahwa, oh iya ya, saya makan ini kan hanya untuk menjaga kesehatan. Sehingga kalau sekarang, misalnya ada protokol kesehatan, kita sebaiknya tidak banyak makan di luar. Oke, enggak masalah. Saya akan berusaha pesan makanan untuk ke rumah atau saya masak sendiri. Sehingga kalau saya ingat di awal-awal pandemi dulu, banyak ibu-ibu dan berumah tangga itu saling belajar masak. Kemudian ada yang dijual, ada yang dibagikan, dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini saya sudah jarang ada informasi bahwa ibu-ibu masih belajar masak dan lain sebagainya ini. Padahal sebetulnya justru di kesempatan seperti ini, di pandemi ini, kita bisa menjaga kesehatan kita ini dengan baik. Kita makan masakannya sendiri, atau ya kita tidak usah ke restoran, kita membeli, tapi dibawa pulang. Nah, karena kita di restoran, kita tidak tahu kita kumpul dengan siapa, atau tempat itu pernah dipakai siapa, dan lain sebagainya, yang kita khawatir kalau terjadi penularan. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu upaya juga. Jadi yang tadi pertama adalah mengendalikan keinginan sendiri. Yang kedua, pengendalian keinginan tapi yang bersifat tentang makanan. Kita kendalikan makanan supaya kita hanya makan untuk kesehatan. Kemudian kalau bisa juga banyak minum vitamin dan lain sebagainya. Itu adalah upaya kita menjaga kesehatan kita di masa pandemi. Kemudian yang berikutnya lagi yang disarankan di dalam Dharma adalah bahwa kita dalam menjaga kesehatan ini, kita juga perlu membagi waktu istirahat dengan waktu aktif secara bijaksana. Artinya apa? Kadang-kadang kita di rumah, wah sudah karena kita kerja di rumah, kemudian tidurnya lebih banyak daripada aktivitas. Kurang ada gerakan, kurang ada
aktivitas yang lain, komunikasi dengan keluarga dan sebagainya. Hasilnya malah kita lemes, hasilnya kita malah rasanya kok semangat hidup nggak ada ya, males sekali. Iyalah, karena kita juga males, kita tidak banyak bergerak. Loh, tapi kan sekarang kita tidak boleh kumpul-kumpul, ya kita gerak di dalam ruangan aja, kita mungkin senam ringan, mungkin ya menjalankan latihan stretching, ya gerak-gerak badan sedikit, sehingga hasilnya adalah bahwa kita juga menggerakkan badan kita. Kemudian, kalau tadi dikatakan di dalam Dhamma kan pembagian waktu antara kerja dan istirahat. Kerja di rumah, kadang-kadang kita sekarang ya kerjanya dalam jaringan itu. Apakah kita berdiskusi Dhamma seperti dalam kesempatan ini? Apakah kita menghubungi teman-teman rekan kita melalui media juga dalam jaringan misalnya? Dan yang paling penting lagi adalah kita mencari nafkah juga mungkin secara dalam jaringan. Ya, jadi misalnya menjual barang, mungkin lewat media sosial, mungkin dengan Facebook, atau mungkin dengan WhatsApp, atau mungkin dengan ya Instagram dan lain sebagainya. Ya, kita bisa kerja seperti itu sehingga walaupun di rumah kita tetap ada aktivitas dan kita juga punya penghasilan yang cukup. Nah, jadi nomor satu tadi kita sudah berusaha mengendalikan keinginan supaya sesuai dengan kenyataan, ya, dengan kerelaan itu sebetulnya dasarnya. Yang kedua sebetulnya adalah kita berusaha menjaga makanan, karena makanan itu sebetulnya hanya untuk menjaga kehidupan, bukan untuk memuaskan diri. Kemudian yang ketiga adalah menjaga atau mempunyai waktu istirahat dan waktu kerja yang cukup sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Dan kemudian yang keempat sebetulnya adalah bagaimana kita mengendalikan perilaku kita ini dengan melaksanakan kemoralan. Karena justru di dalam kondisi pandemi ini kadang-kadang kalau kita tidak kuat mental, maka kemoralan ini kadang kita lupa kerjakan. Misalnya, karena kita emosi, maka kadang-kadang kita melakukan, misalnya ada binatang masuk ke rumah kita lakukan pembunuhan misalnya. Atau kita kemudian juga melanggar sila yang lain, mungkin apakah dengan kebohongan, atau malah karena kita kesulitan ekonomi, melakukan pencurian. Mungkin yang dicuri sih uang pasangan hidup kita, atau mungkin yang dicuri adalah uang keluarga, misalnya orang tua kita, atau anak kita, atau apa. Tapi itu pun sudah pelanggaran sila. Jangan karena pandemi kita kemudian membenarkan, dianggap melakukan pembenaran, kita menjalankan pelanggaran sila itu. Justru kita harus jaga. Kenapa demikian? Karena pandemi ini kita yakin satu ketika pasti selesai. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Romo Suhendra tadi dalam kutipan tadi adalah orang yang tidak sabar itu karena tidak menyadari hidup ini tidak kekal. Emosi, jadi kapan ini selesainya pandemi ini, kapan? Loh, kita sadar bahwa di dalam Dharma, intinya hidup ini tidak kekal. Cuman sekarang saya ini ada kesulitan. Saya sudah sabar, saya sudah menjaga sila, tapi kok belum selesai-selesai. Nah, saudara-saudara, kadang kita kemudian melanggar sila. Kemudian kita menghalalkan segala cara, kita menganggap bahwa pandemi ini alasan yang tepat untuk kita melakukan kejahatan. Keliru. Justru kita sudah baik pun, kita kadang masih sulit menghadapi pandemi, apalagi kita melakukan kejahatan. Kita justru memperbanyak kebajikan. Menjalankan 5 sila, kalau kita rasanya masih kurang, kita jalankan 8 sila.
Ada beberapa orang mengatakan, Bante, di dalam salah satu 8 sila itu kan ada tidak makan setelah tengah hari, Bante. Saya paling suka jalankan itu. Kenapa? Satu, badan saya jadi langsing, Bante. Jadi saya merasa ini program diet yang bagus sekali. Tapi yang kedua, di masa pandemi ini jadi ngirit, Bante. Pengeluaran jadi ngirit. Saya mendukung, saya mendorong teman-teman ataupun saya mendorong keluarga saya ini pokoknya makan sekali saja kalau bisa. Hanya makan siang saja. Pagi cemilan, siang makan besar, malam puasa. Wah, ngirit loh Bante. Pandemi ini jadinya membuat kita jadi bisa jalankan sila dengan baik loh. Kalau memang hal itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Dan itu juga upaya menambah kebajikan juga. Sehingga nanti dengan menjalankan 5 sila atau 8 sila dengan tekun dan sungguh-sungguh, kita bersama-sama menunggu sampai nanti pandemi ini selesai. Karena kita sudah lihat pemerintah dulu mengatakan ada PPKM level 4. Sekarang sudah PPKM level 3. Sebentar lagi sudah PPKM level 2. Sehingga nanti satu ketika mungkin akan segera selesai pandemi ini. Dan begitu selesai, kita bisa berkarya kembali. Dengan kita sudah melewati masa-masa sulit kita tadi, dengan tetap menjalankan 5 latihan kemoralan atau 8 kemoralan, sehingga hasilnya ini membuka kesempatan kita memiliki upaya-upaya yang lebih baik, memperbaiki ekonomi kita di masa pandemi yang agak terganggu, memperbaiki prestasi-prestasi kerja kita yang mungkin juga terganggu di waktu pandemi, karena setelah kita banyak berbuat baik, sebetulnya itulah yang membuka kesempatan kita mempunyai upaya perbaikan. Karena di dalam Dharma, kesuksesan itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah upaya yang keras yang kita lakukan, kemudian yang kedua adalah kebajikan. Kalau salah satu saja yang dilakukan, biasanya kesuksesannya tidak maksimal. Misalnya, ada orang kerjanya hebat sekali, apa saja bisa dikerjakan, tapi kok kurang sukses ya? Atau ada orang baik sekali, rajin membaca parita, rajin berdana, rajin melaksanakan kemoralan, rajin meditasi, tapi kok juga nggak sukses ya? Karena kesuksesan ini di dalam Dhamma dilakukan karena 2 hal, yaitu usaha yang keras dan kebajikan yang mencukupi. Nah, sekarang di masa pandemi, usaha kita terbatas, hanya di rumah, sebagian besar di rumah. Kemudian, kita gunakan kesempatan di rumah ini dengan melakukan kebajikan lebih banyak, semaksimal mungkin, paling tidak menjalankan kerelaan, kemoralan, 5 sila atau 8 sila, dan juga meditasi. Jangan lupa, sehingga pagi bangun tidur, membaca parita, kemudian lakukan meditasi. Malam mau tidur, baca parita, lakukan meditasi. Sepanjang hari, menjalankan 5 sila atau 8 sila. Dan inilah nanti yang akan membuka kesempatan kita untuk lebih maju, baik di masa pandemi maupun selesai pandemi. Nah, karena itu, kalau tema kita pada kesempatan ini adalah, cukupkah kita hanya dengan misalnya bersabar saja menghadapi pandemi? Tentu saja masih kurang. Karena bersabar itu baru pengendalian pikiran, tapi sekarang juga butuh kita melakukan banyak kebajikan dengan melaksanakan sila dan lain sebagainya, agar akhirnya pandemi bisa kita lewati bersama dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Inilah mungkin yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan kita yang mengawali perjumpaan ini. Mudah-mudahan nanti akan memancing diskusi kita untuk lebih mendalam, sehingga kita masing-masing nanti dapat menyelesaikan, melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kembalikan kesempatan kepada Romo Suhendra. Silakan. Wah, luar biasa, Bante. Terima kasih. Ini
membuka wawasan buat kita semua, di mana hari ini kita banyak sekali belajar dari Bante. Jadi intinya bersabar saja tidak cukup, tapi kita harus juga yang tadi ada resep-resep, harus bisa jaga makanan untuk menjaga kesehatan. Jadi makanan tuh jangan sampai timbul penyakit baru, malah jadi kekenyangan. Terus menjaga juga antara keseimbangan nih, istirahat dan juga aktivitas dalam bekerja. Dan tambahan, jadi terus melakukan kebajikan, jadi kerelaan dan kemoralan yang harus kita latih terus-menerus. Ini Bante ada pertanyaan, jadi luar biasa nih dari Los Angeles. Ya, mungkin saya berikan dulu ke penanya yang raise hand. Sebelumnya di chat juga nanti ada beberapa yang akan menyusul. Silakan dibantu dari host untuk membuka mic-nya. Silakan Ibu Harita ya dari Los Oke. Angeles. Silakan. Oke, boleh saya awalin dengan pantun juga. Oh, boleh. Tamanku berseri penuh jambu mete, Wandami Bante. Bante, kan Bante bilang selalu menjaga sila dengan baik. Saya berusaha menjaga sila dengan baik dan juga saya selalu melihat apa yang saya sedang lakukan, apa yang sedang saya lakukan. Karena sering gitu ya Bante, saya sekarang ngamatin ternyata saya sering melanggar sila pertama karena saya kan makan yang semua mentah-mentah Bante. Saya kan termasuk itu apple cider vinegar itu kan yang mentah, itu kan juga ada bakterinya Bante. Apakah itu juga betul-betul menciptakan karma buruk? Itu kan bakteri masih hidup Bante. Bagaimana Bante, Patul Bante? Terima kasih. Baik, ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Harita yang rajin sekali bertanya setiap kali perjumpaan. Ya, kita memahami bahwa persyaratan pelanggaran sila pertama itu ada beberapa hal. Yang pertama, pembunuhan itu terjadi kalau kita melihat ada makhluk. Itu nomor satu. Nomor dua, kita mengetahui makhluk itu hidup. Kemudian yang ketiga, kita ada niat untuk melakukan pembunuhan. Yang keempat, upaya itu dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, hasilnya makhluk itu mati. Nah, kalau sekarang kita ambil contoh misalnya, kita tahu ada ikan misalnya. Kemudian kita lihat ikan itu masih hidup, masih goyang-goyang. Kemudian kita ada niat, ini mau saya bunuh lah, ikannya mau saya goreng. Kemudian dilakukan niatnya, baik langsung atau tidak langsung. Kalau langsung berarti kita langsung bunuh sendiri. Tapi kalau tidak langsung kita mungkin menyuruh orang, misalnya si penjual ikan, tolong Pak, bagaimana caranya supaya ikan ini saya bawanya tidak usah pakai air. Nah, itu sebetulnya hanya teknik ngomong, tapi sebetulnya sudah niatnya ya tolong dibunuh Pak. Cuman saya kan umat Buddha, kalau saya ngomong bunuh kok kayaknya kasar ya. Jadi saya mengatakan, tolong ya Pak, gimana caranya supaya ikan ini tidak usah saya bawa pakai air, jadi cukup dibungkus saja pakai daun. Ya iyalah, sama tukangnya ya langsung dibunuh. Itu sebetulnya kita sudah melakukan pembunuhan. Kemudian hasilnya kalau mati betul-betul berarti kita melakukan pembunuhan. Tapi ternyata ikannya waktu dipotong lompat. Jadi yang kena cuma badannya separuh dan kemudian lepas lagi ke kolam. Pembunuhan tidak berhasil, tapi yang ada adalah penganiayaan. Nah, ini kalau mau dilihat contoh nyatanya. Tapi sekarang yang Ibu tanyakan tadi adalah makanan yang mentah, ada bakteri dan sebagainya. Apakah kita melihat ada bakteri itu? Apakah kita melihat dia masih hidup dan lain sebagainya? Nah, jadi kalau sudah begitu, berarti kita melihat saja tidak. Berarti kita tidak terpenuhi persyaratannya itu. Maka ini bukan pelanggaran sila. Ya, nah jadi kiranya Ibu bisa memahami ini supaya
ya silakan lanjutkan untuk memakan sayuran ataupun raw food itu tadi yang mungkin makanan yang tidak dimasak dan lain sebagainya. Ya, begitu. Baik, silakan. Jadi persyaratan pelanggaran sila pertama itu ada. Dan juga bukan karma buruk karena kita tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan. Oke, begitu. Silakan Romo Suhendra yang berikutnya. Oke, terima kasih. Ini sebelum panitia menampilkan chat, ini saya juga Bante tadi memberikan juga resep buat kita semua supaya sukses. Ini ada 2 kunci utama. Jadi kita harus merupakan upaya maksimal, dan yang kedua adalah kebajikan. Ini kalau yang dilakukan secara sempurna dua-duanya, ini kesuksesannya akan bisa digaspol lah istilahnya. Oke, ini ada pertanyaan Bante dari kolom chat. Nah, ini saya bacakan dulu. Namo Buddhaya Bante. Ini dari Andrew Yogianto ya. Namo Buddhaya Bante. Umumnya bersabar itu diartikan sebagai sikap kerelaan dalam bertahan atau berdiam atau menunggu sampai hal-hal yang diinginkan datang atau hal-hal yang tidak diinginkan berlalu. Apa benar sikap bersabar yang seperti itu sesuai ajaran Buddha? Bagaimana cara memilah mana yang bersikap sabar sama yang bersikap, istilahnya sikapnya pasif, Bante? Terima kasih. Iya, memang bersabar ini kiranya kita lebih memahami seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Suhendra tadi ya, tentang petikan tadi ya, bahwa kemampuan bersabar itu adalah kemampuan kita mengendalikan keinginan. Bukan hanya sekedar menunggu semua ini lewat, tapi kita mengendalikan keinginan, menyesuaikan keinginan kita dengan kenyataan. Nah, apakah sabar ini sama dengan pasif? Nah, ini yang tadi dikatakan adalah kita, kalau tadi dalam petikan Romo Suhendra lagi adalah kita selain sabar perlu bijaksana. Jadi bukan, wah ini pandemi ya, ya sudahlah kita tunggu 1 tahun belum selesai, ya udah 2 tahun. 2 tahun masih belum selesai, ya mungkin nanti berapa lama lagi, pokoknya kita tunggu terus, saya sabar. Bukan, kita juga butuh kebijaksanaan. Karena ada salah satu sumber dharma yang menyampaikan demikian. Seorang biku kan harus sabar, ya kan? Nah, jadi dikatakan begini, seorang biku ketika dia sedang pindah patah, dia berada di satu daerah, kemudian dia pindah patah, dia tidak ada yang ngisi pindah patahnya, maka dia bersabar dan bisa berpuasa. Ya sudah, hari itu tidak makan karena nggak ada yang ngisi. Nah, kemudian hari kedua, dia pindah patah lagi. Loh, kok nggak ada lagi yang ngisi? Ya tentu dia sudah bukan bersabar lagi, tapi juga tidak marah-marah, tapi berpikir, kalau di tempat ini tidak ada dana makan, berarti saya harus pergi ke daerah yang berbeda. Nah, artinya ini ada kebijaksanaan, bahwa kita bukan hanya terima sebagai kenyataan, tapi menjadikan kenyataan ini sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pandemi ini membuat kita agak sulit berkumpul secara langsung. Ke wihara kita nggak bisa kebaktian, rame-rame lagi berkerumun dan lain sebagainya. Tapi kita bukan hanya nunggu, ya sudahlah, kita sampai kapan ya? Belum tahu, pokoknya kita nggak ke wihara dulu. Bukan. Sekarang justru kita menggunakan media yang seperti ini, Zoom ini, media dalam jaringan ini untuk berbagi dharma. Dan bahkan kita merasakan manfaat sekarang. Kalau saya hanya mengisi di wihara, hanya dapat satu wihara saja, wihara A misalnya. Tapi dengan media dalam jaringan ini, justru kita bisa dengan banyak wihara.
bahkan sampai ke rumah-rumah orang juga, bahkan sampai keluar pulau, ke luar negeri juga. Nah ini kita bukan hanya sekedar menunggu pasif, sebagaimana yang ditanyakan tadi, tapi justru kita juga melakukan aktivitas, memanfaatkan kesabaran kita ini untuk meningkatkan kualitas diri lagi. Ya, makanya apakah ini kesabaran kita pasif? Tidak. Kita sabar karena pandemi, kita harus menjaga jarak, ada protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kita punya jalur lain untuk berkumpul, yaitu dengan media dalam jaringan. Itu yang saya maksudkan. Dan ini bisa digunakan di berbagai hal. Misalnya tadi Anda bekerja, Anda sekarang harus WFH, atau Anda malah ada hal-hal tertentu, nggak bisa buka toko, dan lain sebagainya. Wah, saya harus sabar nih, nggak bisa buka toko. Tapi saya harus punya kebijaksanaan, yaitu saya sekarang jualannya secara online, atau saya menggunakan media sosial untuk memperdagangkan jualan saya, supaya jualan saya juga laku, dan lain sebagainya. Ya, ini yang mungkin yang ditanyakan, supaya jangan menganggap kesabaran di dalam Dharma ini adalah tingkat pasif, hanya menunggu. Itu nanti menunggu buah karma. Nah, itu juga keliru. Jadi kalau misalnya saya sakit, oh sakit ya, sakit ini karma buruk saya berbuah. Hidup ini pasti tidak kekal. Jadi karma buruk pasti akan berubah menjadi karma baik. Karena itu saya tunggu aja lah, sampai kapan saya jalani terus karma buruk saya, nanti satu ketika pasti akan berhenti, sehingga karma baik muncul. Nah ini keliru, ini pola pikir yang salah, ini pola pikir sabar yang pasif, yang bukan dipakai di dalam Dharma. Justru sekarang, wah ini saya sakit, ini karma buruk. Tapi saya ingat karma itu adalah niat. Berarti sekarang saya mengisi hidup saya ini dengan niat-niat yang baik. Niat yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik. Sehingga mengkondisikan saya cepat menjadi lebih sembuhnya lebih cepat. Jadi saya pergi ke dokter dan lain sebagainya. Kemudian dokter memberikan obat, saya juga makan obatnya. Saya rutin makan obatnya sampai habis dan lain sebagainya. Kok belum sembuh? Saya pergi lagi ke dokter. Nah, dokter ini sudah 3 kali kok nggak sembuh, ya saya menggunakan kebijaksanaan, saya usaha lagi, pindah ke dokter yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sifat yang pasif yang di dalam kesabaran Dharma ini. Tapi yang ada adalah sabar, mengubah keinginan, tapi dengan kebijaksanaan juga dasarnya. Begitu, nanti Romo Suhendra boleh kutipkan lagi tadi yang tentang kesabaran dan kebijaksanaan itu tadi. Ucapkan supaya itu untuk menjawab pertanyaan yang barusan ini. Silakan Romo. Wah, siap. Terima kasih Bante. Ini Bante kalau menjawab memang terlalu jelas dan lugas. Jadi semua jadi bisa ngerti Bante. Jadi karena Bante udah minta saya kutip lagi, ya ini saya akan bacakan. Jadi kesabaran ini dari Joyful Moment, ini bisa lihat di internet kalau di search saja. Jadi kesabaran hendaknya dilakukan bersamaan dengan kebijaksanaan. Kesabaran tanpa kebijaksanaan dapat menjadikan orang baik, namun kurang mampu bertindak tepat. Nah, itu yang tadi disampaikan Bante, luar biasa. Jadi mengingatkan kita lagi. Jadi artinya kita memang harus aktif dan tidak pasif dalam hal bertindak dalam kesabaran. Ini Bante, ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti saya campur-campur dengan yang udah ada raise hand Bante. Ini Pak Gunawan dari Bekasi. Jadi mohon bantuan dari host untuk bisa mengaktifkan mic-nya Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan disampaikan, sebelum nanti saya akan sampaikan juga dari chat, baik dari YouTube dan Zoom, Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante, Pandemi, dan Namo Buddhaya. si moderator yang sudah memberi kesempatan. Izin Bante, ada yang nawarin ikan pesmol.
gurame. Terus saya tanya, itu ikannya dari pasar buat? Nah, saya pelihara, masih hidup, segar katanya. Waduh, saya bilang, mohon maaf, saya nggak berani bilang kalau hidup saya nggak mau beli. Jadi saya nggak batalin penawarannya Bante. Saya kalau pingin sampaikan, tapi kira-kira menurut Bante, mohon arani, baik atau enggak gitu ya. Karena saya nyampaikan kalau dia nggak terima kan dia menjadi beban psikolog, beban juga buat dia Bante gitu ya. Terima kasih Bante. Iya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi itu memang satu ganjalan ya kalau kita umat Buddha begitu. Karena kadang-kadang kita juga pergi ke restoran kemudian kita tanya, di sini ikannya masih segar-segar atau sudah mati? Oh ya pasti masih segar di sini. Oh malah kita nggak jadi. Orangnya jadi bingung loh. Kok malah nggak jadi beli? Ya kita mau cari yang mati. Oh yang ada di kulkas mungkin. Oh iya ada kita. Nah itu kita malah boleh goreng. Demikian pula dengan orang tadi. Kita tidak menolak. Kita mengatakan aja dengan baik-baik. Jadi gini. Waduh kalau saya terima kasih nomor 1 dikasih pesmol. Saya luar biasa, apalagi pesmolmu memang luar biasa enak lah, saya tahu. Cuman begini aja, saya itu tidak mau mengurangi ikan yang kamu pelihara. Jadi, kalau ikanmu ada yang mati saja, nanti kamu boleh bikinkan pesmol ke saya. Tapi kalau ikannya masih hidup, janganlah, biar dipelihara dulu. Nanti saya tidak terima yang masih hidup gitu. Kasihan. Nah, jadi kita ngomongnya yang sederhana saja. Jadi saya tidak menolak pesmolnya kecuali Anda vegetarian ya, itu cerita lain. Tapi kalau Anda tidak vegetarian, Anda memilih saja alternatif. Wah, tapi ini jarang mati loh ikan saya. Tidak apa-apa, jarang mati justru nanti kalau mati, wah itu pas saya baru kepingin-kepinginnya. Kalau sering mati malah saya nggak mau, misalnya. Nah, jadi kita santai saja ngomongnya, tidak perlu terlalu menurut ajaran Sang Buddha bahwa kamu ini kalau memotong karena buruk. Pesan saya kalau makan potonganmu dengan pesmolmu tadi, waduh, aku juga membuat karma buruk yang baru buat saya. Enggak lah, kita enggak perlu sampai seheboh itulah. Kita bahasanya santai saja. Nomor 1, saya terima niatmu untuk berbuat baik itu atau memberi saya pesmol, saya terima kasih. Tapi yang kedua, saya nunggu kalau sudah ada yang mati aja sendiri. Jangan saya dibunuhkan. Nanti kasihan, dia mungkin masih mau cari makan sendiri, mau cari apa, ikannya kasihan. Kalau sudah mati aja nanti kasihkan saya. Nah, gitu aja Pak. Ya, Pak Gunawan. Oke, silakan Romo Suhendra. Yang berikutnya. Keren nih Bante, jawabannya. Biasanya kalau kita jawaban langsung saklek aja Bante. Oke, ini dari rekan-rekan katanya ada pertanyaan dari YouTube Bante akan ditampilkan. Ini pertanyaan juga dari Zoom juga berkembang nih Bante, bukan hanya kesabaran tapi ada beberapa hal. Nah, malam Bante, apakah pangsen termasuk berbuat kebajikan? Ini pertanyaan yang cukup ini juga Bante. Kalau yang saya ditanya seperti ini, saya bingung-bingung Mbak jawabnya Bante. Silakan Bante. Baik. Romo Suhendra ini jangan terlalu merendahkan diri. Kurang bagus. Anda sudah S3 luar biasa. Pasti pertanyaan begini ini mudah sekali. Ya, nah, jadi pada prinsipnya sebetulnya fungsen adalah melepaskan makhluk. Apakah itu kebajikan? Ya, tergantung yang Anda lepaskan. Melepaskan ikan di penggorengan. Nah, ini jelas karma buruk toh. Nah, itu tadi mau di pesmol tadi menurut Pak Gunawan tadi. Jadi ini kasihan ya ikan ini ya, saya function di penggorengan saja lah. Itu sudah minyak mendidih di function di situ ya kan udah tepat. Jadi kata function sendiri itu sebetulnya masih terlalu umum. Di mana dia pelepasannya? Makhluknya binatang apa itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Misalnya Anda melepas makhluk dengan memesan dulu. Ini kadang-kadang di beberapa wihara seperti itu tuh. Misalnya pas tahun baru lah, pas ada acara-acara tertentu lah, pesen order sama misalnya fungsinya burung lah katakan yang paling gampang.
order sama tukang burung. Tolong ya, 3 hari lagi kita mau pelepasan makhluk, carikan nih burung 1000. Wah, ini dia. Ini sebetulnya bukan kebajikan, ini malah jadi kurang baik karena mengkondisikan orang menangkapi burung. Intinya pelepasan makhluk ini sebetulnya adalah ada makhluk yang sudah tertangkap, kemudian kita bebaskan. Jadi tidak menyuruh orang menangkap untuk pura-pura kita bebaskan. Itu kan kita jadinya malah bikin karma baru yang tidak baik. Sehingga gimana ya, sekarang saya kan hari-hari tertentu ini butuh pelepasan burung 1000 ekor. Gimana ya? Nah, Anda kadang hari ini pelepasan burungnya, kemudian kita menghubungi si tukang burung. Pak, kita hubungi langsung, toh, Pak. Ada burung berapa, Pak, di sini, Pak? Ini ada 100. Oke, saya ambil semua. Teman-temanmu coba dihubungi pakai WA. Tukang burung itu sekarang punya WA loh. Punya WA grup burung. Nah, jadi coba hubungi tukang burung yang lain pakai WA. Suruh antar ke sini. Nanti berapa saja kita akan beli. Nah, itu tidak masalah. Nah, itu biasanya terus mereka sebarkan di broadcast sama mereka. Wihara A ini membutuhkan burung agak banyak. Ayo teman-teman, datang ke sini. Nah, kan dia nggak sempat nyari. Dia kan langsung ya, adanya stok, ada 100 ya kita beli 100, ada 50 ya kita ambil 50, ada 200 ya kita ambil 200, dan akhirnya, kok total hanya 800 ekor. Tidak apa-apa. Kita ngomong aja sama donatur-donatur tadi, rencananya kita mau melepas 1000, tapi ternyata setelah dikumpulkan, karena kita memang melepas yang sudah tertangkap, bukan menyuruh orang untuk menangkap, supaya kita pura-pura bisa berbuat baik, tidak. Tapi kita memang mau melepas yang sudah tertangkap. Ternyata dikumpulkan hanya dapatnya 800, ya. Nah, tapi tetap karma baik kita akan bersama-sama kita bisa lakukan. Gitu. Jadi pelepasan makhluk ini tentu juga harus dengan kebijaksanaan ya. Jadi tidak bisa kita ngomong function adalah kebajikan. Kita harus ada kebijaksanaan di situ. Demikian, Romo Suhendra. Saya kira Romo pasti bisa menjawab lebih baik. Ya, jadi satu ketika Romo harusnya jadi pembicara juga ini. Aduh, Bante. Biasa saya akademis saja, Bante. Kalau ini agak kurang pede, Bante. Jangan merendah terus. Ayo Romo, lanjut Romo. Ya, oke. Ya. Jadi intinya harus bijaksana ya, Bante. Karena banyak kejadian kalau function itu pesan dulu nih, Bante, ikan atau apa. Nah itu artinya ilmu baru juga nih, Bante. Artinya sekarang kalau mau function ya udah yang ada aja ya, yang kita bebaskan, jangan sampai pesan. Betul. Lele misalnya di Sungai Cisar, lepaskan di Cisadane, ya sudah, jangan pesan dulu lah, besok dicari. Ya, baik, Bante. Ini Bante ada beberapa pertanyaan lagi nih, banyak juga dari chat, tapi yang nggak ada berhubungan dengan kesabaran, nggak apa-apa ya, Bante ya. Lu silakan Romo, Romo yang menentukan. Silakan dari teman-teman di-share dulu. Nah, Bante, ini dari Lilis. Jadi dia bertanya mengenai selama pandemi kan aktif di hidroponik dan juga ini menyebar garam lah untuk mengusir siput yang menghabiskan sayur. Nah, ini kalau siput itu mati di atas garam, gimana yang aku harus lakukan, Bante? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan ini memang menjadi dilema bagi beberapa orang. Misalnya saja, apakah umat Buddha boleh menjadi nelayan? Nah, apakah umat Buddha boleh menjadi petani? Dan lain sebagainya. Jadi, kalau umat Buddha sebagai nelayan, jelas melakukan pembunuhan, karena melanggar sila yang pertama, karena memang mata pencariannya adalah mencari ikan. Kemudian apakah umat Buddha boleh menjadi petani? Nah, petani ini kadang-kadang, ya seperti yang tadi di penanya tadi, ada hama tikus, kemudian ada hama belalang, dan lain sebagainya, kemudian dia harus habiskan. Nah, itu.
Kemudian pertanyaan yang lebih unik lagi, apakah umat Buddha boleh jadi dokter ya? Loh, kenapa? Nah kan kalau ada orang sakit yang disebabkan oleh kuman, kan saya harus memberikan obat supaya kumannya mati. Kan itu pembunuhan. Wah, ini kan unik sekali. Kalau gitu langsung umat Buddha boleh jadi apa nih? Nah, apakah umat Buddha boleh menjadi tentara, kemudian ikut berperang? Saudara-saudara, menjadi umat Buddha itu bukan menjadi umat yang kemudian tidak bermanfaat. Nah, tetapi karena tinggal di dalam masyarakat, sebagai anggota masyarakat, dengan berbagai mata pencaharian, tentu ada resiko-resiko pelanggaran sila. Nah, misalnya jadi umat Buddha yang nelayan tadi, kemudian dia pasti sudah melanggar sila yang pertama, membunuh. Cuman agama Buddha ini punya 5 sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Jadi kalau dia sudah melakukan pembunuhan, jangan kemudian nyerah. Kayaknya saya sudah membunuh nih, malah jadi pekerjaan lagi, jadi nelayan. Jadi karena saya sudah membunuh, ya sekalian sajalah mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Nah, hancur kalau sudah begini. Tapi kita kan tidak. Ya umat Buddha kita yang nelayan juga banyak. Jadi dia sudah melakukan pembunuhan, tapi yang 4 lainnya ini dijaga. Tetap dia tidak mencuri, tetap dia tidak berzina, tetap dia tidak bohong, dan dia tidak mabuk-mabukan. Dan Pancasila itu kalau kita baca terjemahannya, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Jadi ada 3 level, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Karena aku sudah sebagai nelayan, aku tidak bisa menghindari pembunuhan. Tapi aku masih bertekad dan melatih diri. Artinya apa? Satu ketika mungkin aku nanti sudah pensiun dan aku ikut anakku di kota lain dan tidak jadi nelayan lagi. Kan aku masih bertekad melatih dirinya tetap, cuma tidak bisa menghindari. Sekarang ibu-ibu, anaknya cacingan. Kira-kira bagaimana ini? Wah, anak cacingan. Saya lebih baik menjalankan sila yang tidak membunuh. Nah, terus cacingnya gimana? Ya, dikasih vitamin aja cacingnya biar tambah sehat di perut anakku. Karena aku bikin karma baik, berdana vitamin kepada cacing. Ya ini tidak menggunakan kebijaksanaan lagi. Kalau tadi yang dibaca Romo Suhendra tentang petikan saya adalah bagaimana orang sabar yang menggunakan kebijaksanaan. Yang ini adalah orang yang punya cinta kasih, punya meta, tapi tidak punya kebijaksanaan. Ini juga tidak tepat, karena di dalam Dharma, Buddha itu kan artinya kan kebijaksanaan. Jadi kita perlu punya kebijaksanaan. Nah, jadi petani tadi, ya sudah, saya bertekad melatih diri menghindari, tidak bisa dihindari, ya sudah lakukan, yaitu membasmi tikus, dan kemudian belalang, dan lain sebagainya, diobati, dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Kemudian dokter juga begitu, ada kuman, ada segala macam, ya lakukan itu, suntik ini, atau ada menggunakan obat-obat tertentu untuk mematikan kuman dan lain sebagainya, tidak masalah, karena dia melanggar sila yang pertama, tetapi 4 sila lainnya dijaga. Kemudian ibu yang anaknya cacingan, ya kasih obat cacing supaya anaknya sehat. Tapi dia memang tidak bisa menghindari lagi. Aku sudah bertekad melatih diri menghindari, tidak bisa dihindari, ya lakukan. Tapi nanti di lain kesempatan, selama masih bisa dihindari, hindari saja. Ya, nah sekarang misalnya si penanya tadi harus menyebarkan garam supaya tidak banyak siput mengganggu tanamannya. Wah, tapi kok siputnya jadi mati? Memungkinkan nggak nanti satu ketika tanamannya itu dikasih pagar tertentu sehingga siputnya tidak bisa nembus, sehingga kita juga mengurangi
pembunuhan atau mengurangi kondisi siput itu mati. Nah, jadi kita pagar gimana? Apakah ada pagar semacam plastik atau semacam kaca atau apa? Terserah, saya tidak tahu kondisinya bagaimana, sehingga hasilnya nanti siput itu tidak bisa masuk ke dalam tumbuhan yang Anda jaga tadi, ya. Tapi ketika Anda memasang garam itu kan sebetulnya sudah mengkondisikan siput itu pergi. Tapi kok siputnya mati? Apakah mati karena garamnya? Atau karena mati karena tua? Kebetulan karena kalau siput yang kena garam cuma sakit saja, ya kita tidak melakukan pembunuhan, tapi mungkin menyakiti makhluk lain. Aku bertekad tidak melakukan pembunuhan. Kalau mati namanya pembunuhan. Kalau tidak mati namanya menyiksa atau menyakiti. Ya, begitu. Jadi Anda yang sudah dilakukan, ya sudah. Di dalam Dharma ini, yang sudah kita lakukan, ya sudah, kita nggak bisa ngulang lagi. Ada masa kecil dulu membunuh semut satu rumah dibakar semua, misalnya rumah semut yang daun itu bisa dibakar semua, ya sudah, Anda nggak bisa balik ke situ lagi. Tapi yang bisa Anda lakukan adalah saat ini Anda tidak mengulang lagi kelakuan itu. Sehingga nanti kita justru mengisi hidup kita ini dengan memperbanyak kebajikan, mengurangi kejahatan. Ya, begitu. Mudah-mudahan si penanya lebih jelas untuk menyikapi siput-siput yang akan mengganggu tumbuhan Anda. Terima kasih. Silakan Romo, Suhendra. Terima kasih Bante. Jadi kata kuncinya harus tetap bijaksana dan menyeimbangkan semua perilaku kita. Berarti ini ada yang minta juga untuk bertanya nih, ada tadi Romo Sumani ya yang izin bertanya, udah raisen. Silakan Romo Sumani, dibuka mic-nya. Ya, Romo Sumani udah ada dari Tangerang. Ya, baik Bante, namaste Bante ya. Selamat malam. Kedengaran Romo Hendra ya? Ya, kedengaran jelas. Ya. Bante mau tanya ya. Saya berapa bulan ini ya sering sakit, dan kemudian terakhirnya itu hampir, ya maaf ya, sudah inilah terakhir deh. Napas saya sudah berat lah Bante ya. Terus kemudian saya terbiasa yaitu anapana meditasi, melakukan anapanasati. Untunglah ya dengan anapanasati di situ ya, kemudian keluar darah yang begitu banyak, kental dan sebagainya ya. Terus setelah itu saya diem aja, sama sekali nggak komentar ya. Setelah itu Bante ya. Nah, itu selesai satu pertama ya. Nah, kemudian hal-hal yang seperti itu anapanasati saya ulang, kok belakangan agak susah Bante. Kira-kira ganti metode apa Bante mau meditasi? Karena tadi Bante pandemi juga kita melakukan meditasi ya dengan sabar dan lainnya Bante. Ya, terima kasih Bante. Baik, Romo, itu keluar darahnya lewat mana ya Romo? Lewat ini Bante, mulut. Oke. Entah darah. Kemudian kesulitannya di dalam meditasi yang terakhir ini apa ya Romo? Sulit fokus atau gimana? Ya betul sulit fokus Bante. Padahal dulu sebetulnya fokusnya bagus ya sebelumnya. Iya, enak Bante, enak banget sudah. Baik. Ya, terima kasih Romo. Ya, Romo Sumani yang sudah saya kenal sejak masih muda sekali. Ya, karena beliau memang orang dari Blitar ini. Iya. Ya, dari keluarga Buddhis yang luar biasa. Nah, begini Romo, jadi kalau tadi dikatakan setelah meditasi, ya ini pertanyaan pertama ya, setelah meditasi memperhatikan nafas masuk dan keluar, kemudian kondisinya setelah keluar darah menjadi lebih enakan. Bisa terjadi begitu karena
meditasi itu ketika kita bisa fokus, ketika kita bisa memegang objek sehingga pikiran menjadi tenang, maka ada hormon-hormon di dalam tubuh kita itu yang menyempurnakan atau menyesuaikan atau membantu menyehatkan tubuh kita. Sehingga ada kemungkinan darah yang keluar lewat mulut itu tadi adalah hasil dari proses hormon-hormon tubuh yang menyembuhkan diri sendiri, sehingga Romo merasa lebih nyaman, lebih enak setelah darah itu keluar. Itu nomor satu. Jadi jangan terlalu dihubungkan dengan mistis ya. Misalnya, oh ini kena guna-guna dan lain sebagainya, belum tentu. Makanya ada orang-orang tertentu yang setelah meditasi kok jadi lebih sehat ya. Bahkan dulu ada orang yang kena diabetes, kemudian disuntik insulin pagi sore dia tes dengan darahnya dia, kemudian oh ini harus disuntik insulin dan lain sebagainya. Dia berlatih meditasi dalam seminggu dengan rutin, dia bisa hasilnya lepas dari insulinnya itu juga ada diukur normal. Artinya meditasi untuk orang-orang tertentu ketika dia bisa mengaktifkan hormon untuk menyempurnakan atau memperbaiki kondisi tubuhnya, dia bisa menjadi lebih sehat. Dan ini tadi Romo Sumani sudah ngalami. Jadi tidak selalu hubungannya dengan mistis misalnya. Kemudian yang kedua, saya sekarang fokus kok nggak bisa fokus lagi ya, meditasi pernafasan kok nggak bisa fokus lagi. Ada banyak sebab kita nggak bisa fokus. Yang pertama tentu mungkin beban pikiran. Jadi nanti kalau saya fokus lagi, keluar darah lagi nggak ya? Misalnya, jadi ada traumanya seperti itu juga bisa menjadi beban. Atau mungkin mikiri yang lain lagi, misalnya tadi Romo mengatakan, duh, napas saya ini sudah menjadi pendek, apa sudah mau akhir kehidupan. Nah, jadi nanti mikiri, duh, nanti kalau saya berhenti kehidupan saya ini, bagaimana ya? Dan itu banyak sekali pikiran yang tentu hanya Romo sendiri yang tahu. Ini tadi saya hanya memberikan sedikit contoh saja. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebetulnya Romo sering mengulang dalam batin, bukan hanya Romo saja, tapi semua orang yang mengalami kesulitan meditasi, ulangilah di dalam batin kalau tidak bisa fokus-fokus, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Ini kok pikiran kacau terus ini ngapain? Saat ini saya sedang apa? Loh, saat ini kan saya sedang memperhatikan napas masuk keluar, ngapain saya mikiri ini, mikiri itu, mikiri kemarin, mikiri besok. Oke. Kemarin itu saya pernah mengalami sesuatu, tapi itu saya jadikan pelajaran. Ya, kalau yang baik saya tingkatkan sekarang, kalau yang buruk saya perbaiki sekarang. Yang nanti itu saya takut akan mengalami sesuatu, ada sesuatu yang membuat saya cemas. Oke, kalau gitu saya mulai sekarang, saya melakukan yang terbaik, supaya di saat itu nanti saya tidak mengalami sesuatu yang saya cemaskan tadi. Atau di masa depan saya mengalami satu kebahagiaan sepertinya ini. Oke, saya persiapkan mulai saat ini. Nah, jadi kita ini hanya punya saat ini. Masa lalu itu hanya tinggal kenangan. Tadi 1 jam yang lalu hanya tinggal kenangan. Kita sudah tidak bisa kembali ke 1 jam yang lalu. 1 jam yang akan datang itu masih harapan, masih impian. Kita belum nyampe ke sana. Hanya sekarang inilah yang kenyataan. Hidup kita adalah saat ini. Nah, oleh karena itu, kemudian kalau pikiran kita kacau, karena mikiri masa lalu dan masa depan. Sehingga kita harus ingatkan di dalam diri kita, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang memperhatikan napas. Oke, sekarang napas masuk, keluar. Nanti beberapa hitungan bisa. Mungkin sampai 5 tarikan nafas atau apa, bisa. Pikiran kacau lagi, tidak apa-apa. Kita katakan lagi dalam batin, saat ini saya sedang apa? Meditasi, perhatikan nafas. Oke, balik lagi. Jadi tiap kali pikiran kacau, ucapkan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Maka nanti akan lebih cepat fokus, dan hasilnya menjadi lebih tenang, dan Romo bisa menjadi lebih sehat. Ya, begitu Romo dan
Nyonya dan istri. Ya. Nah, bertemu kembali. Saya rasanya dalam beberapa waktu yang lalu juga ketemu dengan Anda berdua di Ya. pertemuan acara di mana itu ya, yang online juga ya. Waktu itu Romo Sumani barusan operasi di BB. Ya. Oke Romo, mudah-mudahan selalu sehat, istri juga selalu sehat, keluarga juga selalu bahagia. Terima kasih Bante. Oke, Bante, terima kasih. Romo Sumani juga cepat sehat, Romo Sumani. Bante, karena ini antusias sekali ya, baik dari Zoom, ada YouTube juga. Nanti kalau agak lewat dari jam 9, tidak apa-apa ya Bante ya? Iya, silahkan. Atur aja Romo. Oke, baik. Ini ada Ibu Honi Cia nih yang sudah nggak sabaran, udah raise hand lama. Silakan dibuka mic-nya. Ibu Poni dari mana nih, Bu? Dari Jakarta. Oke, baik. Silakan. Ya, selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam. Yang saya mau tanyakan, saya kan ada akuarium ikan laut, air asin. Terus lama-lama suami saya udah males. Anak saya yang beli, terus dia nggak rawat. Jadinya kita yang rawat. Suami saya bilang kalau mau keluar kota mesti panggil orang datang urusin. Jadi repot, kasih saja orang. Jadi saya bilang kalau mau kasih hibahkan saja ke pegawai sendiri. Sayang kan ikannya, akuariumnya. Udah dihibahkan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, dikabarin satu-satu ikannya mati semuanya. Jadi sehari mati satu, besok satu mati lagi. Aduh sampai habis. Saya rasa sedih juga, kasihan. Ada ikan yang Nemo itu yang lucu-lucu. Itu lincah sekali, kenapa kok bisa mati ya? Padahal dia bilang sudah air lautnya sudah diukur pH-nya. Dia orangnya juga telaten, dia ada ikan air tawar, cuma kok ikannya itu ikan air laut dia nggak bisa. Peralatannya semua dikasih sama filternya semuanya diangkat. Gimana itu nasibnya Bante? Kalau begitu karma kita yang memberi atau gimana, yang memberikan atau yang merawat? Begini, ya baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Begini ya Ibu, karma itu adalah niat. Jadi ketika Ibu tadi kan mengatakan, waduh saya sudah nggak sanggup ngerawat nih, saya kasihkan orangnya saja saya pilih nih, bahwa orang ini adalah orang yang bisa merawat dengan baik, sabar, telaten, dan sebagainya. Berarti Ibu ini niatnya niat baik, bukan niat buruk. Karena niat baik berarti sebetulnya adalah karma baik. Kemudian orangnya yang menerima juga dia adalah orang yang memang senang merawat ikan dan sudah merawat untuk waktu yang lama lagi. Ikan yang ini juga sudah tahu cara merawatnya. Nah, berarti sebetulnya orang ini juga punya niat baik, menerima dan merawat. Loh, tapi kok ikannya kok mati semua, padahal sudah diatur dengan cara yang seperti sebelumnya. Kok ikannya mati semua? Ya, banyak hal yang bisa mati. Makhluk itu bisa mati kan banyak hal. Ya, jadi kita tidak bisa terlalu heran juga, namanya makhluk hidup kan pasti menuju kematian, sama dengan kita kan juga begitu. Kita pun juga satu ketika akan mengalami kematian. Nah, ini berarti karma baiknya si ikan untuk dirawat oleh karyawan Anda tadi yang diberi akuarium tadi mungkin sudah selesai, ikatan karmanya sudah selesai, sehingga mati satu, dan sampai akhirnya habis. Tapi di sini tidak ada yang melakukan karma buruk, karena Anda niatnya juga baik waktu memberikan ikan itu dengan akuariumnya, si pegawai juga niatnya baik ketika menerima pemberian Anda, hanya ikannya saja yang mungkin sudah mau terlahir di alam yang lain. Jadi tidak ada kesalahan apa-apa juga, karena semuanya sudah dirawat seperti biasanya. Hanya ikatan karmanya antara si ikan
dengan si karyawan itu mungkin sudah selesai. Oh, Dan itu wajar sekali. Semua bisa terjadi begitu. Ya, ikatan karma, karena kita ngumpul bersama ini kan juga karena ikatan karma. Ya, mungkin dengan sebagai pasangan hidup, sebagai orang tua dengan anak, sebagai tetangga dan lain sebagainya, teman. Ini semua karena ikatan karma. Begitu ikatan karmanya selesai, ya orang suami istri bisa berpisah, orang tua dengan anak bisa berpisah, kemudian dengan tetangga juga bisa berpisah, itu karena ikatan karmanya sudah selesai. Tapi juga ada ikatan karma yang baru terbentuk. Misalnya tetangga yang tadi ikatan karmanya sudah terpisah, dia pergi, nanti datang tetangga yang baru, yang mungkin lebih baik atau lebih jahat atau apa, itu ikatan karma yang baru yang terbentuk juga. Jadi ikan itu tadi ya sudah selesai ikatan karmanya dengan sepegawai yang Anda beri. Begitu Ibu. Oh, terima kasih Bante penjelasannya. Jadi kita tidak merasa bersalah kasih orang. Iya, karena tidak ada niat buruknya ya. Oke, makasih Bante. Baik. Udah bisa Iya. tenang ya Ibu Poni ya. Iya. Nah, ini apa kalau Bante jawab nih jelas banget Bante, lembut gitu. Jadi enak kita dengarnya. Ini Bante ada pertanyaan dari Zoom, ada beberapa yang mungkin bisa saya gabung Bante. Jadi ada yang bertanya mengenai virus itu, kalau kita memang dikasih antivirus dan virusnya juga mati, apakah melanggar sila? Terus yang kedua, ini ada yang nanya juga, bagaimana Bante kalau ada orang makan binatang ya untuk dijadikan obat terhadap pelanggaran sila? Dan juga nih ada juga yang bertanya nih Bante, jadi ini rumahnya banyak didatangi semut nih Bante. Jadi kalau kena tangan itu semutnya mengandung racun. Jadi mungkin bentol-bentol atau bengkak-bengkak. Jadi ketika semut itu datang, ini dibunuhnya dengan api nih Bante. Ini bagaimana? Terus ini diberi tahu juga bahwa meskipun demikian di rumah dia masih sering baca parita. Ini Bante, jadi karena pertanyaannya kurang lebih sama, mungkin Bante bisa memberikan arahan buat kita. Silakan Bante. Ya, baik. Jadi sekarang misalnya tentang pemberian obat-obatan. Apakah virus ini termasuk makhluk atau tidak? Nah, itu nanti tentu bidang pengetahuan, ilmu pengetahuan ya yang menjawab. Karena agama Buddha yang melihat bahwa perbuatan Anda kalau melakukan pembunuhan kepada makhluk hidup, maka itu termasuk karma buruk. Tetapi kan tadi sila itu, pelanggaran sila itu kan 3 level. Aku berniat melatih diri tidak melakukan ya. Aku bertekad melatih diri tidak melakukan, menghindari pembunuhan. Ya. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Nah sekarang misalnya ini jenis penyakit ini disebabkan oleh makhluk misalnya. Nah ini aku bertekad melatih diri tapi sudah tidak bisa menghindari pembunuhan, ya sudah, ini sama dengan nelayan, sama dengan ibu yang cacingan anaknya, dan lain sebagainya. Itu sudah tidak bisa dihindari. Demikian pula pertanyaan yang kedua, semut yang beracun itu tak bisa dihindari lagi, harus dengan api dan lain sebagainya. Tapi kita yang melakukan itu sebaiknya tetap ingat Pancasila ini 5 isinya. Kalau Anda sudah melanggar 1, jaga yang 4 baik-baik. Tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Saya sudah membunuh, berarti saya jangan melakukan pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Sehingga jaga baik-baik. Karena kita memang tidak bisa lepas sama sekali dari pelanggaran sila ini. Selama kita ini memang masih terkondisi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kita makin menjaga, mengurangi, sehingga satu ketika kita bisa terlepas dari semua gangguan-gangguan pelaksanaan sila. Tapi selama Anda masih aktivitasnya dalam masyarakat dan sebagainya, ya pasti masih sering belok-belok lah pelaksanaan silanya. Tapi ya bisa dijaga selama keempatnya ini tetap baik. Ya, nah nanti aku bertekad melatih diri menghindari, ini sudah tidak bisa dihindari, ya sudah lakukan aja.
Karena bagaimanapun kebijaksanaan adalah yang paling penting. Demikian pula penggunaan obat-obatan, termasuk mungkin anjing Anda ada kutunya dan lain sebagainya, kemudian Anda kasih obat supaya kutunya mati, jelas itu melakukan pembunuhan. Tapi yang keempat sila lain, jangan dilanggar. Karena itu pembunuhan yang tadi memang tak bisa dihindari. Ya, tapi nanti setelah melakukan pembunuhan itu jaga supaya anjingnya tidak kena kutu dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah upaya kita mengurangi pelanggaran sila di waktu yang akan datang. Karena yang sudah terjadi, karena memang saya tidak bisa hindari lagi. Begitu, mudah-mudahan ini dapat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan secara bersamaan oleh Romo Suhendra. Iya. Silakan Romo, Terima kasih Bante. Lugas Bante, jadi makin mengerti lah Bante. Memang kadang-kadang termasuk saya juga stres nih Bante kalau melanggar sila ini, gimana cara antisipasinya. Tapi dengan penjelasan-penjelasan Bante ini, kita semakin bisa memahami dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ini Bante ada selanjutnya pertanyaan cukup menarik nih Bante dari Bapak Romo Rusli Wijaya. Ini dia menanyakan, Wandami Bante, Namo Buddhaya, semoga Bante berbahagia dan sehat selalu. Jadi ini pertanyaannya, untuk melatih kesabaran agar lebih baik, apakah metode meditasinya samatha versi 1 atau vipassana versi 2 yang dikuatkan? Mohon pencerahannya Bante. Iya, sebetulnya meditasi itu kan menyadari apa yang sedang kita pikirkan, yang kita lakukan, dan kita ucapkan. Sebetulnya prinsipnya meditasi itu. Jadi, kita latihan pagi bangun tidur, malam mau tidur, itu sebetulnya hanya melatih keterampilan menyadari. Maka kalau tadi ada pertanyaan Romo Sumani tadi, kok saya nggak bisa fokus? Nah, ini berarti tidak terampil dalam upaya menyadari objek. Jadi kalau meditasi disebut berhasil adalah ketika kita cepat bisa memegang objek dan mampu bertahan lama di dalam objek tersebut. Kalau di dalam contoh Romo Sumani tadi adalah kemampuan memegang objeknya dulu bisa, sekarang mungkin menurun. Nah, kemampuan memegang objeknya menurun, tentu upaya mempertahankannya juga menurun. Kemudian kita latih rutin pagi bangun tidur, malam mau tidur itu supaya, loh ini kok pikiran lari. Ya, pikiran kok ke tempat lain, apapun objeknya ya, entah napas, entah yang lain-lain. Pokoknya kok pikiran lari, saya kembalikan saat ini saya sedang apa. Nah, jadi cepat pegang objek lagi. Lari lagi. Saat ini saya sedang apa? Kembali lagi. Kemudian nanti selama 15 menit atau 30 menit, saya bisa memegang objek ini dengan lebih lama. Jarang lari, saya tarik lagi, jarang sudah. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan. Setiap kali saya latihan meditasi, saya langsung bisa pegang objek untuk waktu yang lama. Nah, ini sekarang di dalam versi 1 itu sebetulnya adalah versi 1, versi 2 ini biasa digunakan di Vihara Bodhigiri ya. Jadi mungkin si penanya ini pernah latihan di Bodhigiri sehingga dia bertanya seperti itu. Versi 1 prinsipnya adalah apa saja yang bukan objek abaikan. Jadi misalnya sedang memperhatikan nafas, 1, 2, 2, mikiri keluarga, mikiri besok mau kemana, mikiri tadi terjadi apa, abaikan, itu bukan urusan saya. Urusan saya sekarang adalah memperhatikan nafas, 1, 2, 2. Mikiri yang lain, abaikan, mikiri yang lain, abaikan. Itu versi 1. Kemudian kalau versi 2 sekarang bagaimana? Menjadikan apa saja sebagai objek. Jadi disadari ketika mikiri sesuatu, sadari saya sudah memperhatikan napas, kemudian mikiri masa lalu. Lalu kita menyadari ini sebagai pikiran, sebagai ingatan, ingatan. Dan akhirnya ingatan itu juga akan lenyap. Kemudian saya merasa bosan. Objeknya tadi kita abaikan, kita jadikan kebosanan itu sebagai objek. Dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kesabaran itu muncul? Kita harus memahami dulu yang disebut tidak sabar itu apa. Ya, tadi di dalam kutipan Romo Suhendra sudah jelas, kesabaran itu muncul ketika kita
mampu menyelaraskan keinginan dengan kenyataan. Jadi kalau keinginan kita ini selaras dengan kenyataan, maka batin kita menjadi sabar. Tapi kalau keinginan kita nggak selaras, kita bergejolak terus. Aduh, kenapa ya pandemi nggak selesai-selesai? Padahal saya sudah kepingin ini, kepingin itu. Emosi muncul, kesabarannya jadi rendah sekali. Tapi begitu kita sadar, ya sudahlah, karena masih pandemi, saya tidak bisa kebaktian di wihara, saya ikut aja kebaktian dalam jaringan seperti ini. Akhirnya batin menjadi tenang, dan inilah kesabaran. Nah, lalu pertanyaannya tadi, pakai versi 1 atau versi 2? Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita latihan pagi bangun tidur, malam mau tidur itu adalah membiasakan pikiran selalu sadar setiap saat. Versi 1 sadar setiap saat pada objek, yaitu misalnya yang kita pilih, nafas. Versi 2 adalah kesadaran pada apa saja sebagai objek, baik itu perasaan, apakah itu pikiran, apakah yang kita dengar, apakah yang kita lihat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kebiasaan kita dalam latihan meditasi ini, keterampilan fokus pikiran ini kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting. Latihan meditasi pagi bangun dan tidur dan mau tidur itu hanya latihan. Meditasi yang sesungguhnya adalah setelah selesai latihan pagi dan malam itu. Jadi sepanjang hari ketika kita bekerja, ketika kita berjalan, ketika kita berbicara, ketika kita berpikir, itu sebetulnya meditasi yang sesungguhnya. Mampu nggak kita selalu mengembangkan kesadaran setiap saat? Dan itu menjadi versi 2, karena kita lalu nyadari terus, oh saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang telepon, saat ini saya sedang menulis, dan sebagainya. Dan nanti ketika kesabarannya lemah, berarti pikiran kita ke masa lalu atau ke masa depan. Kemudian begitu kita sadari, kita langsung bisa melihat masa lalu itu, nilai positifnya kita perbaiki saat ini, masa lalu kekurangannya kita tingkatkan atau kita hindari di masa sekarang. Kemudian masa depan yang mengkhawatirkan, kita mulai persiapkan dari sekarang yang terbaik, masa depan yang membahagiakan juga kita mulai kerjakan dari sekarang. Nah, inilah kekuatan kehidupan saat ini yang akhirnya muncul kesabaran karena mampu menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Kita tidak bisa mengubah kenyataan, yang kita bisa ubah adalah keinginan. Begitu, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara yang barusan disebut. Wijaya, Bante. Ya. Silakan. Biasa, Bante, intinya tapi tidak sesederhana itu ya, Bante ya. Hidup di kekinian, melakukan yang terbaik agar masa depan juga bisa berubah ya. Bante, ini sebelum ini ada yang raise hand juga, tapi sebelum itu saya mau bacakan, ini ada pertanyaan terkait dari Bapak Ongsan. Jadi dia akan bertanya ini, Bante. Jika kita ditinggalkan oleh orang tua, kadang timbul penyesalan dalam diri kita. Jadi rasanya masih kurang nih bakti kepada orang tua. Nah, ditanyakan nih, seharusnya kita lakukan apa? Terus apakah penyesalan itu sebuah kemelekatan? Dan apakah masih perlu mengingat kebaikan-kebaikan dari orang tua yang sudah meninggal? Itu Bante yang ditanyakan. Silakan, Bante. Iya, kita kadang-kadang ditinggal seseorang yang kita cintai, itu memang baru nyesel. Itu sebetulnya wajar sekali. Sama dengan kalau kita hidung. Hidung ini misalnya, kalau kita bisa bernafas, rasanya kita bernafas biasa, ini kita tidak begitu menghargai hidung kita ini. Tapi begitu hidung kita buntu, wah, setengah mati. Kita mau tidur aja nggak bisa. Tapi begitu bisa kasih obat, kemudian sampai buntunya hilang, aduh, rasanya lega sekali. Kita baru menghargai kelancaran napas kita itu. Tapi kalau sedang
sedang lancar, nggak menghargai. Ketika kita sedang sehat, kita juga nggak menghargai kesehatan kita. Tapi begitu kita sakit, aduh, ternyata sehat itu enak sekali ya. Kenapa aku dulu kok menyia-nyiakan kesehatanku? Nah, sama. Sekarang orang tua, pasangan hidup, anak, dan lain sebagainya, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Kalau dia sudah tidak ada, entah itu pergi, jauh, atau meninggal, kita baru nyesel, ya. Kenapa aku dulu kok nggak waktu dia ada, kok aku nggak memperbaiki. Nah, padahal sebetulnya dengan inti meditasi tadi, bahwa hidup adalah saat ini, memperbaiki yang jelek di masa lalu, meningkatkan yang baik di masa lalu pada saat ini, kemudian memperbaiki di masa depan mulai saat ini, kemudian di masa depan kalau ada yang bahagia mulai dikerjakan saat ini, sebetulnya kita lalu memanfaatkan saat ini dengan semaksimal mungkin. Sehingga ketika kita masih punya orang tua, kita berusaha membahagiakan orang tua kita semaksimal mungkin saat ini. Karena nanti 2 bulan lagi, belum tentu kita ketemu orang tua kita lagi. Ya kalau masih punya 2 bulan. Mungkin minggu depan, mungkin besok pun. Belum tentu kita ketemu. Karena di dalam Dharma dikatakan, orang yang melihat matahari tenggelam, belum tentu bisa melihat matahari terbit. Sebaliknya orang yang melihat matahari terbit belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Artinya kematian itu bisa datang setiap saat. Nah, sekarang orang tua kita itu kalau masih ada di sekitar kita, ayo kita bahagiakan dia. Pasangan hidup kita masih ada di sekitar kita, ayo bahagiakan dia. Teman kita kalau masih ada di sekitar kita, ayo buat dia bahagia, jangan dibuat menderita. Sehingga ketika nanti dia berpisah dengan diri kita, tidak ada lagi penyesalan. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, gimana ya kalau saya menyesal? Ya, apa gunanya penyesalan? Karena orangnya sudah meninggal, tapi di dalam Dharma, kalau kita sekarang menyesal, maka kita lakukan pelimpahan jasa. Minimal kita mengucapkan doa. Semoga mendiang berbahagia, kalau ini orang tua sudah meninggal, atau teman kita meninggal, atau keluarga kita yang meninggal tadi, semoga mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Semoga semua makhluk berbahagia. Bisa diucapkan seperti itu. Atau kita sengaja berbuat baik atas nama mendiang. Misalnya kita kadang-kadang berdana, kalau mungkin nanti ini ada kesempatan, misalnya ada dana untuk acara ini misalnya, Anda berdana, semoga dengan pelimpahan jasa ini mendiang berbahagia. Atau di wihara A, kebetulan ada upacara pelimpahan jasa, ikut supaya mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Nah, apakah itu kemelekatan? Bisa terjadi bentuk kemelekatan. Karena itu, biasanya kita ada upacara perkabungan. Jadi, kemelekatan itu 3 hari pertama, seminggu, 49 hari, setahun, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita masih melekat, masih menangis, masih ingat. Karena kebiasaan kita biasanya kalau sore duduk bersama di sini, biasanya kalau waktu makan, saya duduk di sini, dia duduk di situ. Biasanya kalau kita jalan-jalan, dia biasanya melakukan ini. Itu makanya ada upacara perkabungan. Selama perkabungan itu kita mengingat mendiang, dan kita melimpahkan jasa kepada dia. Tapi umumnya perkabungan ini kalau sudah 3 tahun, kita sudah bisa menerima itu sebagai kenyataan bahwa kita berpisah dengan orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, dan sebagainya. Maka kita kemudian hanya sekali-sekali ingat dan kita ucapkan semoga dia berbahagia. Nah, jadi seorang umat Buddha ketika dia mengalami kesedihan karena berpisah dengan yang dicinta, khususnya kalau meninggal, maka dia melakukan pelimpahan jasa, yaitu berbuat baik entah dengan pikiran, berbuat baik bisa dengan ucapan, berbuat baik dengan perilaku, kemudian limpahkan jasa kebajikan ini kepada mendiang. Jadi Anda bermeditasi pun termasuk kebajikan lewat pikiran, selesai bermeditasi, Anda bisa ucapkan pelimpahan jasa. Semoga dengan kebajikan ini, mendiang dimanapun berada, selalu berbahagia. Bahkan kita bukan hanya mengingat mendiang yang sudah meninggal saja, atau meninggal yang kita kenal.
Jadi mendiang orang tua kita, mendiang kakek kita, nenek kita, sebaiknya kita lebih sering mengucap, semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, dimanapun mereka berada, berbahagia. Karena orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya itu, mungkin saja mereka terlahir di alam menderita, Mas ya. Kenapa demikian? Kita perlu mengingat orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya, padahal kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu di mana dia, karena kita bisa terlahir sebagai manusia ini adalah akibat kebajikan yang kita lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Di dalam Dharma disampaikan, seseorang bisa terlahir sebagai manusia karena dia memiliki timbunan karma baik yang cukup. Nah, kita sekarang lahir sebagai manusia, berarti di kehidupan-kehidupan kita sebelumnya kita sudah melakukan karma baik yang cukup. Kalau demikian, maka siapa yang mendidik saya untuk berbuat baik di kehidupan sebelumnya? Itu orang tua kita di kehidupan sebelumnya. Nah, karena itu saya sekarang ingat, saya limpahkan jasa juga kepada mereka. Semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, dimanapun mereka berada, semoga berbahagia. Supaya orang tua kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, guru-guru kita di kehidupan sebelumnya, leluhur-leluhur kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, siapapun mereka, semoga mereka berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Ya, nah inilah, jadi kita jangan hanya mengingat orang tua kita saja sekarang yang melahirkan fisik kita ini, tapi marilah kita juga ingat para leluhur di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban yang lebih sesuai, sehingga memberikan manfaat bukan hanya untuk orang tua kita sekarang, tapi juga untuk leluhur kita di kehidupan yang sebelumnya. Terima kasih, silakan Romo Suhendra. Oke, mudah-mudahan nih Pak Ongsan puas dengan jawabannya. Nah, cukup panjang lebar dan juga diberikan solusi-solusi terbaik bagi kita semua. Ini Bante dari Amerika udah, Bekasi juga udah, Tangerang udah, Jakarta. Ini saya kasih kesempatan sekarang dari Medan nih Bante, yang mau bertanya langsung. Silakan Ibu Lince, dipersilakan, dibuka dulu mic-nya. Anda kok tahu Ibu Lince dari Medan? Udah ditanya dulu tadi Bante. Oh. Jadi di private dulu deh. Ya benar, Ibu Lince dari Medan. Iya, iya. Ya, Mana ini? terima kasih Romo Suhendra. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Kedengaran suara saya? Kedengaran jelas, silakan lanjut. Oh ya, ya Bante. Yang ingin saya tanyakan, dalam menghadapi pandemi ini, memang yang seperti Bante katakan waktu lalu, pertama yang kita dengar itu orang-orang yang jauh. Terakhir, dekat-dekat, orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, demikian juga dengan keluarga kami. Bulan Mei, akhir bulan Mei kemarin, keluarga kami terpapar dan Koko, Aso, 3 orang dari keluarga kita terpapar, dan keluarga kita semua akhirnya harus melakukan PCR dan lain sebagainya. Memang suatu keadaan yang harus kita hadapi saat ini. Tetapi sangat berterima kasih, walaupun Koko agak berat saat itu, tapi sekarang udah sehat, udah sembuh, dan paru-parunya juga udah baik. Dan setelah itu saya mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman Bante, cara-cara penyembuhan dan sebagainya. Kalau dari kami sih, kami percayakan seluruhnya kepada dokter yang merawat, karena kita opname di rumah sakit. Cuman banyak teman yang menganjurkan saat itu untuk memberi makan empedu landa kepada pasien saat itu. Itu harus pesan Bante. Jadi, tapi tidak kita lakukan. Teman-teman pada banyak yang takut dengan keadaan itu, walaupun mereka tidak terpapar, tapi banyak yang memesan Bante. Dan ditanyakan kepada saya,
apakah hal itu melanggar sila, Bante, terutama sila pertama? Menurut saya, ya itu kembali kepada niat kita. Tapi kalau bagi saya tidak akan melakukannya karena masih ada pilihan dengan secara medis. Ya, tapi saya ingin penjelasannya yang lebih jelas dari Bante. Demikian pertanyaan saya, Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lince atas pertanyaannya. Ya, saya ikut prihatin juga dengan kondisi kesehatan keluarganya, tetapi ya untung semuanya sudah bisa terlewati sehingga hasilnya sudah baik. Ya, banyak juga keluarga-keluarga teman kita yang ditinggal oleh pasangan hidupnya, ibunya dan lain sebagainya dalam waktu yang singkat sehingga juga sangat memprihatinkan. Pandemi ini benar-benar yang tadi sudah disampaikan Ibu Lince dan saya sudah sampaikan beberapa kali juga, setahun yang lalu rasanya kalau ada si A meninggal, si B meninggal karena pandemi ini, kita rasanya nggak kenal siapa ya si A, si B itu. Kok rasanya saya nggak tahu. Tapi semakin dekat, setahun kemudian beberapa bulan yang lalu, kalau si A, si B meninggal, kita langsung tahu, loh itu kan teman kita, loh itu kan saudara kita. Jadi kan kemarin barusan ketemu dan lain-lain. Bahkan akhirnya ya istilahnya masuk ke ring satu di keluarga kita sendiri, entah itu orang tua kita, kakak kita, adik kita dan lain sebagainya. Ini benar-benar sangat mengerikan. Dan bagaimana ya pengobatan dengan binatang? Ya ini tadi rasanya tadi ada pertanyaan semacam itu yang belum saya jawab juga Pak Suhendra ya. Ya betul Bante. Pengobatan dengan binatang ini tadi. Ya ini kebetulan ditanya lagi oleh Ibu Lince, jadi pas yang tadi yang bertanya belum saya jawab, mudah-mudahan sekarang bisa lebih memahami. Itu dimulai dari zaman dulu sudah ada, jadi misalnya Anda sakit kulit, kemudian minumlah empedu ular, wah, kemudian Anda cari ular, sengaja cari ular, kemudian dibunuh ularnya, dipenggal kepalanya, kemudian dibedah badannya, kemudian diambil empedunya, langsung empedu yang masih anget itu diminum dengan ya apa ya, arak kah apa, saya nggak tahu itu semacam itu. Kemudian ada lagi yang bukan hanya empedu itu, tapi ada mungkin tokek, ya, tokek digoreng dan lain sebagainya, aneh-aneh lah sudah itu ada macam-macam itu. Tikus juga ada. Untuk pengobatan ini maka anak tikus yang masih kecil, masih hidup itu langsung ditelan hidup-hidup. Ya ada. Nah kemudian tadi yang Ibu Lince sampaikan adalah empedu landak. Nah dan masih banyak yang lain, empedu beruang, empedu harimau dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana nih kalau dipandang dalam Dharma? Ya ini jelas melakukan pembunuhan. Jelas ini melanggar sila. Nah problemnya sekarang adalah kalau kita makin terpaksa melakukan sesuatu, sebetulnya karma itu nilainya semakin kecil. Ya, jadi ibaratnya begini, tadi saya sudah singgung sedikit, bagaimana ya seorang umat Buddha, apakah boleh menjadi tentara dan ikut berperang? Nah, berarti kan kalau umat Buddha berperang, apakah dia lalu mau nembak? Wah, ini kalau saya membunuh kan pelanggaran sila pertama. Apa kira-kira ditembak kakinya saja ya, supaya nanti yang ada adalah penyiksaan bukan pembunuhan. Kita baru mikir gitu-gitu, kepala sudah bolong duluan. Nah, jadi sekarang bagaimana? Terpaksa saya melakukan. Nah, itu kembali ke yang ibu juga yang tadi anaknya cacingan tadi. Aku bertekad melatih diri menghindari, tidak bisa dihindari lagi. Ada musuh di sana ya terpaksa saya harus nembak. Kenapa? Karena kalau tidak saya nembak, dia nembak saya juga. Anak saya cacingan, ya terpaksa saya harus lakukan obat cacing. Karena kalau tidak nanti anak saya yang sakit. Wah ini sawah saya kena hama tikus, ya terpaksa saya harus habiskan hama tikus ini. Saya pelihara predator, yaitu misalnya burung hantu, sehingga nanti burung hantunya makan tikusnya ini.
dan lain sebagainya, itu sebetulnya saya tidak bisa hindari itu. Nah, itu karma buruknya lebih kecil dibandingkan kalau Anda menyukai melakukan itu. Nah, sekarang konsep Anda adalah, saya nggak mau empedu Anda. Kenapa? Karena masih bisa obat medis yang lain. Nah, itu bagus. Jadi, konsep Anda sudah benar. Kenapa? Karena masih ada yang setara dengan itu tanpa melakukan pembunuhan. Bagus itu. Nah, bagi teman Anda yang mau melakukan pembunuhan walaupun dia belum sakit misalnya, yaitu hak dia. Di dalam Dharma kita tidak pernah melarang, kita memberikan alternatif. Kamu melakukan, maka buah karmanya siap nggak kamu tanggung. Kamu menghindari, ya kamu siap nggak untuk mendapatkan penggantinya. Misalnya kalau tadi kan Ibu mengatakan penggantinya obat-obatan medis, siap nggak ini dengan ini? Oh, siap, ya sudah, jalani. Jadi kita nggak usah saling mempengaruhi, juga nggak usah mengatakan, oh kamu ini sudah umat Buddha masih menyediakan empedu Landa, padahal kamu nggak ada yang sakit. Biarlah kalau dia memang mau begitu. Kita hanya ngasih tahu, sebetulnya ini pembunuhan ya, karena Anda tahu ada binatang landak dan masih hidup. Ya, tapi kalau sudah empedu landaknya itu sudah dijual di botol misalnya, ya kita bisa beli tidak masalah. Itu sama dengan kita beli daging di pasar kan yang sudah mati. Jadi ini empedunya sudah banyak nih atau sudah dijadikan bubuk. Ada beberapa itu yang dulu empedu ular itu sudah dikeringkan misalnya, ya nggak apa-apa. Kita beli kemudian kita minum. Itu boleh saja. Karena sama dengan membeli bangkai membeli bangkai di pasar. Kita tidak terlibat dalam pembunuhan, karena kita beli atau tidak beli, binatang itu sudah mati dibunuh. Begitu Ibu Linja, terima kasih sekali. Semoga di Medan semuanya selalu baik, sehat, dan tidak ada masalah dengan pandemi ini. Oke, terima kasih Bante. Izin Bante, 2 pertanyaan lagi ya. Satu yang dari Riau, dan nanti yang saya akan bacakan Bante. Tidak apa ya Bante? Baik, silakan. Oke, silakan. Pak Hartono. Terakhir ya, berarti Romo. Ya, Pak Hartono dulu, kemudian setelah itu ada pertanyaan dari chat terakhir, Bante. Jadi ada 2 lagi. Ya, 2 terakhir ini ya. Ya. Oke, baik silakan. Dari Oke, Riau. Pak Hartono. Iya, Riau. Pak Hartono, silakan. Ini untuk partisipan lain, saya mohon maaf ya karena keterbatasan waktu dan juga hal lainnya, jadi tidak semua bisa dibacakan dan untuk baik yang resen maupun yang pertanyaan, jadi kita sesuaikan. Oh, tidak bisa buka mic, mohon dibantu host Pak Hartono-nya untuk dapat dirilis. Ya, silakan Pak Hartono. Ya, nama budaya Bante. Pak Hartono sekarang wanita ya namanya ya. Suami istri Pak, nanti ini lihat live. Bante, saya kan punya ini anak kan, cewek umur 10 tahun. Tapi belakangan ini dia baru cerita, dia sering melihat itu kayak bayangan hitam dan kayak ada suara berbisik-bisik di telinganya gitu. Jadi bayangan hitam itu Bante pernah juga ikut dia ke wihara juga gitu Bante. Nah, jadi pertanyaan kita kan, apakah itu memang bayangan hitam yang dia nengok itu sesuatu apalah kan, yang halus atau apa, ataupun ada ikatan karma dia sama makhluk itu gitu Bante. Nama budaya Bante. Baik, terima kasih. Jadi bisa saja bayangan hitam itu mungkin adalah makhluk yang mengikuti dia. Nah, sekarang yang penting adalah sikap kita. Sikap anak ini bagaimana? Sebetulnya tidak usah terlalu mengurus makhluk itu. Jadi abaikan saja. Hanya ucapkan semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jangan diajak ngomong-ngomong. Ya, misalnya, oh tadi kan bisik-bisik nih, tidak usah ditanggapi.
abaikan saja dengan sering mengatakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi ketika melihat bayangan itu pun, ucapkan saja semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena kalau kita mengurus, kita mengajak komunikasi dan sebagainya, maka hasilnya nanti lama-lama justru akan terjadi ikatan. Kalau terjadi ikatan, terjadi kemelekatan. Terjadi kemelekatan, maka satu ketika nanti jika kehidupan ini sudah selesai, kadang-kadang makhluk itu muncul, maka anak ini bisa lahir di sekitar makhluk tersebut. Malah jadi repot. Tapi kalau sekarang diabaikan, kita hanya sering mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, sebetulnya itu adalah bentuk pelimpahan jasa. Sehingga kalau makhluk ini satu ketika jasa kebajikannya sudah cukup, maka dia akan terlahir di alam lain dan dia tidak lagi mengikuti anaknya. Karena mungkin saja makhluk itu adalah leluhurnya, entah leluhur di kehidupan yang sekarang maupun leluhur di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Karena itu dia hanya membutuhkan pelimpahan jasa, maka kita ucapkan semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Bahkan kadang-kadang di hari-hari tertentu, anak ini ingatlah kebajikan dia sepanjang hari. Mungkin tadi pergi ke wihara, berdana makan kepada para biku misalnya, atau mungkin hari ini dia memberikan maaf kepada musuhnya, misalnya. Kemudian sekarang kita melakukan pelimpahan jasa, mengingat kebajikan yang tadi seharian dilakukan. Semoga dengan kebajikan ini semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya memperoleh kebahagiaan. Karena bayangan itu bisa ikut dengan anak, juga tentu karena ada hubungan karma. Begitu Pak Hartono, mudah-mudahan bisa menjadi pegangan untuk anaknya supaya di masa depan tidak lagi terganggu ya dengan bayangan itu. Terima kasih, silakan Romo Suhendra selanjutnya. Terima kasih Bante, jawabannya cukup jelas. Dan ini pertanyaan kita berada di ujung acara, jadi ada pertanyaan terakhir dari chat. Ini pertanyaannya seputar ini Bante. Jadi setahu saya dalam agama Buddha kita boleh memakan daging dengan catatan kita tidak memesan atau mengkondisikan hewan itu mati untuk kita konsumsi. Jadi saat ini saya mengalami sebuah kondisi pikiran, jika saya memakan daging, sedangkan daging tersebut sudah terolah sebagai lauk dan bukan saya yang mengolah, tinggal memakan saja, tapi setiap saya makan, saya selalu ingat hewan tersebut saat masih hidup. Itu teringat di pikiran nih Bante. Jadi menurut Bante, apakah saya harus stop makan daging? Mohon dapat dijawab Bante, terima kasih. Ya, sebetulnya kalau di dalam Dhamma cukup dibatasi bahwa seperti yang tadi ditanyakan atau disampaikan dalam pertanyaan, kita tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak ragu binatang itu dibunuh untuk kita. Kalau tadi ada pertanyaan sebelumnya kan pesmol. Pesmol, gimana nih? Wah, ini dari tempat saya. Nah, ini kita mendengar binatang itu dibunuh untuk kita. Atau malah ketika kita main ke rumahnya memang dipotong ikannya, kemudian ini loh, memang kamu datang nih masih saya masakkan, ini saya potongkan. Nah, itu kita melihat binatang itu dibunuh untuk kita. Kita jangan makan, sebaiknya jangan makan karena sebetulnya kita terlibat di dalam pelanggaran silanya itu sendiri. Nah, kalau ragu-ragu, kenapa ya? Nah, misalnya tadi saya dikasih pesmol sama orang yang punya ternak ikan. Kemudian saya ragu, ini dibunuh untuk saya atau enggak ya? Itu sebaiknya di dalam Dhamma juga tidak dilakukan, tidak dimakan. Kenapa demikian? Kalau saya makan sedikit, ternyata binatang itu dibunuh untuk saya, maka terjadi kekecewaan. Ya, kenapa ya? Kok jadi saya makan yang binatang memang dibunuh untuk saya? Atau saya makan sedikit, ternyata yang punya ternak ikan tadi mengatakan, "Loh, kenapa kok makan sedikit? Padahal ini binatang ini tadi sudah mati nih ikannya. Jadi saya buatkan untuk kamu." Ya, terlanjur saya makannya cuma sedikit, sudah kenyang ini. Ya, ini kecewa juga. Jadi di dalam Dhamma dikatakan, kalau kita melihat, mendengar atau ragu,
jangan lakukan, jangan dikonsumsi. Nah, ibu ini sudah benar. Jadi sekarang dia makan, dia barang yang sudah dimasak. Bukan dia juga yang masak, mungkin dia beli atau misalnya apa, tidak apa-apa. Nah, cuma sekarang pikirannya, binatang ini kan pernah hidup. Betul, binatang ini pernah hidup. Ya, kok rasanya nggak enak makan ya? Ya, itu pilihan. Kalau Anda sekarang merasa, saya kok nggak enak ya makan karena ini kan pernah hidup. Itu Anda pribadi. Anda, itu pilihan Anda. Sekarang Anda mau nggak makan, itu hak Anda. Tapi secara dharma, daging yang tadi Anda beli misalnya, atau Anda melihat dia sudah matang, kemudian Anda makan, sebetulnya dia tidak melanggar sila apapun juga ketika Anda makan. Tapi kalau itu menjadi beban pikiran Anda pribadi, karena Anda merasa binatang ini pernah hidup, dan Anda merasa tidak nyaman untuk makan, yaitu pilihan pribadi Anda untuk tidak makan. Tapi bukan menjadi ajaran agama Buddha, khususnya di aliran Theravada atau aliran India ini. Ya, begitu Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan bahwa sudahlah, itu pikiran saya sendiri memang pernah hidup. Bagaimana kalau nggak hidup, namanya saja ini bangkai, hajar, ya itu tidak masalah. Tapi aduh, kok nggak bisa? Ya sudahlah, saya nggak makan. Mulai sekarang saya nggak makan lagi, saya mau vegetarian. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Silahkan. Karena kalau Anda tidak vegetarian, semua daging itu adalah pernah hidup. Mau daging ayam, daging ikan, daging sapi, daging kambing, itu pernah hidup semua. Berarti kalau Anda merasa beban, ya Anda vegetarian. Tidak salah juga, di dalam tradisi Theravada, Anda menjadi vegetarian juga tidak problem, itu pilihan Anda. Ya itulah yang bisa saya sampaikan, Romo, Suendra, atas semua pertanyaan yang luar biasa sore ini atau kesempatan ini, begitu banyak pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab dan memberikan manfaat untuk pemahaman Dhamma dan pedoman di dalam melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Romo, silakan. Baik Bante, terima kasih. Ini memang Bante kalau jawab selalu jawabannya enak-enak Bante. Jadi yang menjadi pendengar juga begitu bertanya puas dengan jawaban-jawabannya, karena seperti yang tadi Bante ada pilihan dan lain-lain, itu yang luar biasa banget. Bante, ini meskipun Bante udah kasih panjang lebar tadi materi dan juga menjawab pertanyaan, apakah masih ada pesan-pesan singkat nih buat para partisipan di sini Bante, biar lebih mantap lagi melangkah dalam kehidupan saat ini dan ke depan? Silakan Bante kalau memang masih ada. Iya, masih apa lagi ya? Barusan saya sudah sampaikan ya. Jadi yang penting apa yang kita diskusikan dalam kesempatan ini jangan hanya jadi pengetahuan umum, tapi menjadi pedoman hidup sehingga nanti kita melangkah menjalani pandemi ini sampai keluar dari pandemi ini dengan penuh kebahagiaan dan semangat di dalam pelaksanaan Dharma. Dan jangan lupa bahwa kegiatan acara daring dalam jaringan ini jangan berhenti setelah pandemi juga selesai, karena melihat manfaatnya bahwa dalam jaringan ini bisa membina dengan satu saat, dengan saya duduk di satu tempat di satu saat, bisa memberikan pembinaan, bisa memberikan pemahaman, bisa diikuti oleh orang-orang baik di sekitar Tangerang, tempat dari pengurus cabang Magabudi, Wandani, dan Patria berada, tapi juga bisa diikuti sampai ke kota-kota yang lain, pulau-pulau yang lain, bahkan ke luar negeri dan lain sebagainya. Maka walaupun pandemi sudah lewat, jangan lupa untuk tetap mengadakan kegiatan dalam jaringan ini, sehingga Dharma akan selalu menjadi cahaya untuk ke seluruh dunia, karena kita masing-masing akan bisa belajar Dhamma dan punya semangat untuk melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari, sehingga memperoleh kebahagiaan secara batin maupun secara badan. Semoga Anda semua berbahagia. Terima kasih.